Halo semua, kali ini saya kepingin sedikit cerita nih. Saya habis browsing-browsing di forum, lalu saya menemukan beberapa kejadian. Ada orang-orang yang habis download aplikasi dropshipping, lalu mereka seneng karena mereka jadi bisa jualan online. Pilihan barangnya banyak, mereka jadi bisa jualan barang-barang ini ke sekeliling mereka. Setelah itu, mereka coba jualan selama beberapa hari. Ternyata sama sekali nggak laku. Lalu orang-orang ini jadi kesel. Setelah itu, mereka makin kesel lagi karena ngelihat di forum banyak banget orang yang udah sukses jualan. Jadi mereka cerita nih, wah saya sudah jualan ini nih, saya berhasil jualan ini, wah saya sudah dapat berapa juta dari aplikasi ini. Semakin kesel mereka. Setelah itu, mereka memutuskan bahwa mereka udah gagal jualan online, lalu mereka berhenti. Padahal yang namanya jualan online itu kan profesi ya. Jadi misalkan kayak mekanik ya, nggak mungkin kan kita belajar benerin mesin motor, kita belajar benerin mesin mobil. Dalam 1-2 hari, kita langsung jago. Kita pasti melewati proses yang namanya belajar. Mungkin kita harus baca-baca buku dulu, kita baca manual mobilnya atau motornya, atau bahkan kita belajar dari mekanik-mekanik yang sudah lebih jago, yang sudah lebih berpengalaman. Kita mesti tahu, oh kalau bunyi motor seperti ini, itu artinya apa yang rusak. Oh kalau misalkan mobil nggak bisa di starter, apa sih yang rusak dari situ? Apa yang mesti kita betulkan? Ini perlu pengalaman dan ini perlu ilmu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, sama kayak dokter. Nggak mungkin pada saat dokter belajar, jadi baru baca buku, baru awal-awal pakai stetoskop. Nggak mungkin orang tanya dokter tersebut, saya ini sakit apa? Dan dokter itu bisa langsung memberikan masukan yang akurat, bisa kasih resep, bisa kasih tahu obatnya, dan pasti sembuh. Nggak mungkin. Dokter ini perlu menempuh bertahun-tahun belajar sampai dia jadi expert. Sama juga dengan penjual online, kita itu butuh waktu untuk belajar. Jadi kalau misalkan di awal-awal kamu gagal, yang harus kamu lakukan itu bukan menyerah, tapi kamu harus berpikir, kenapa kok bisa gagal? Apakah mungkin saya hanya berjualan di satu tempat saja? Misalkan di Instagram. Wah, mungkin saya harus berjualan di WhatsApp juga. Wah, mungkin saya harus berjualan di Facebook Marketplace juga. Mungkin teknik negosiasi kita gagal. Jadi banyak yang nanya, tapi yang beli sedikit. Mungkin kita harus belajar teknik negosiasi. Nah, belajarnya di mana? Banyak banget bertebaran di internet, atau yang paling oke, kita bertanya pada penjual online yang sudah sukses. Karena kita nggak perlu belajar dari pengalaman kita sendiri. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Seperti contoh kalau di Demanda, ada grup yang namanya Zero to Hero, di mana orang-orang yang baru pertama kali jualan online akan mendapatkan ilmu dari senior-seniornya, akan mendapatkan rekomendasi barang apa saja yang harus dijual di harga berapa. Yang perlu kamu lakukan adalah mencari grup-grup seperti itu. Nggak perlu di Demanda, yang penting di grup tersebut, seniornya mau berbagi ilmu pada juniornya. Karena gini guys, kalau kamu perhatikan dan kamu cari-cari tahu ya, penjual online yang sudah tahunan berjualan online, mereka yang sudah sukses, pendapatan mereka ini gila-gila loh. Bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran per bulan. Artinya, jualan online ini adalah suatu profesi yang sangat worth it untuk kamu kejar, yang sangat worth it untuk kamu pelajari. Jadi kalau buat saya, kalau kamu baru beberapa hari, bahkan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, dan kamu sudah merasa gagal, dan kamu sudah memutuskan untuk berhenti, buat saya itu terlalu dini. Mudah-mudahan video ini membantu kamu dalam berjualan online, bisa memotivasi kamu kalau kamu masih merasa gagal, dan bisa membuat kamu menjadi penjual online yang sukses. Selamat berjualan, semoga sukses selalu.